Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, apa yang muncul di benak kita saat mendengar nama Dracula? Apakah gambar yang muncul adalah vampir, orang bertaring, kastil adab pertengahan, atau kesemuanya? Kebanyakan orang mengenal Dracula dari novel bersutan Bram Stoker. Namun jarang sekali yang mengetahui bahwa Dracula itu memang ada nyatanya dan Bram Stoker terinspirasi dari kekejaman tokoh aslinya. Tidak hanya nyata, sampai sekarang Dracula masih jadi pahlawan rakyat Rumania dan masih ada hubungannya dengan sejarah Islam. Lebih jelas lagi, Dracula atau Vlad Dracula III ini adalah salah satu lawan perang yang berpengaruh dari Sultan Muhammad II Al-Fatih sang penakluk Konstantinopel. Dracula Ae itu sebutan bahasa Rumania untuk bangsawan Ordo Naga atau Rumania Draco Naga, dan akhiran Ae bermakna putranya dari. Adapun Ordo Naga ini sendiri adalah salah satu kelompok kesatria yang disiapkan oleh Sigismund sang raja suci Romania sebagai kesatria khusus dalam perang salib. Nama Dracula sendiri merujuk pada Vlad III Tepes, anak dari Vlad II Voivod Gubernur Wallachia Rumania. Pada masa Vlad II, ayahnya Wallachia dikuasai oleh Kesultanan Utsmani, dan sebagai jaminan kesetiaan, Vlad III atau Dracula kemudian disekolahkan di Kesultanan Utsmani. Dracula atau Vlad III lalu dididik di Kesatuan Yeniseri bersama adiknya Radu Kalprumos, dan mereka belajar di kesatuan militer terbaik di masanya. Usia Dracula waktu itu masih belia, 13 tahun saja. Hanya selisih 1 tahun dari Muhammad Al-Fatih yang berusia 12 tahun. Namun walau masih belia, Dracula sudah disumpah dalam Ordo Naga yang dibentuk untuk memerangi kaum muslimin, dan itulah yang jadi niatnya. Karenanya dia sangat membenci Muhammad Al-Fatih dan Islam, walau adiknya Radu Kalprumos menjadi muslim dan kepercayaan Al-Fatih pada gilirannya. Saat ayahnya Dracula, Vlad II dibunuh dan dikudeta pada 1447 oleh John Hunyad dari Hungaira. Kesultanan Utsmani lalu membantu membebaskan Wallachia dari cengkraman John Hunyad. Selepas itu Sultan Murad II, ayah Muhammad Al-Fatih, lalu meminta pada Dracula untuk menggantikan ayahnya memimpin di Wallachia. Di luar dugaan, inilah kesempatan yang ditunggu-tunggu Dracula, yang sedari awal pun membenci ayahnya karena mau tunduk pada muslim. Berbekal bahasa Arab, Turki, dan pengetahuan militer di Yeniseri, Dracula menyamar menjadi bagian dari kaum muslimin di setiap benteng-benteng kaum muslim dan menghabisi benteng-benteng Islam di Rumania dari dalam. Baru pasca penaklukan Konstantinopel di 1453, Sultan Muhammad Al-Fatih baru sempat menghadapi Dracula secara khusus. Pada 1462, Muhammad Al-Fatih memerintahkan Hamzah Bey membawa 1000 pasukan untuk menangkap Dracula, dan nasib 1000 pasukan ini berakhir tragis. Dracula menggunakan kemampuan infiltrasinya dengan apa yang dia pelajari di Yeniseri. Dia benar-benar memahami taktik dan strategi berperang umat muslim. Lalu dengan gerakan-gerakan yang efektif, Dracula kemudian mengalahkan dan membantai 1000 pasukan muslim itu. Dracula menyula atau menusuk dengan kayu dari anus hingga tembus ke kerongkongan 1000 pasukan ini, hingga jadi hutan mayat manusia. Hamzah Bey, komandan pasukan ini, ditempatkan di tengah hutan mayat dan ditaruh di kayu paling tinggi sebagai simbol. Sejak itu, Vlad III Dracula mendapat gelar Tepes atau The Impaler, sang penyula. Kekejamannya dikenal dan diakui dunia. Mendapati hal ini, Sultan Muhammad Al-Fatih lalu menugaskan Radu Kalprumos, adik dari Vlad III Dracula, untuk memimpin 90.000 pasukan guna menghentikan Dracula. Perlu serigala untuk hentikan serigala. Al-Fatih paham bahwa Radu orang yang tepat karena dataran Rumania hanya bisa dipahami oleh orang aslinya. Berbeda dengan kakaknya Vlad III Dracula, adiknya Radu Kalprumos the Handsome ini memeluk Islam dan menjadi muslim serta memimpin pasukan khusus Yeniseri. Radu memimpin 90.000 menerobos hutan dan tanah berbukit Rumania untuk menyerang kakaknya Dracula yang bertahan di benteng Punari miliknya. Pertempuran ini sangat tidak mudah, mengingat benteng Punari sangat terjal tanahnya dan sulit ditembus.
Akhirnya serangan Radu pada 1462, puncaknya di Benteng Punari terjadi malam hari yang dikenal The Night Attack. Radu Kelvrumos menggantikan Dracula jadi pemimpin Wallachia setelah mengalahkannya. Dracula yang kalah dalam peperangan menyelamatkan diri dan lari meminta perlindungan dari John Hunyadi, Raja Hungaria. Dracula menghabiskan sisa hidupnya di bawah pembunuh ayahnya, John Hunyadi, yang juga musuh Al-Fatih lainnya, sebelum akhirnya Dracula meninggal pada 1478 ditebas pedang pasukan Utsmani juga. Namun warisan Dracula tetap kekal bagi dunia. Kekejaman tiada banding yang dia contohkan dan kebiadaban tanpa batas. Sampai saat ini Rumania mengakui sebagai pahlawan negara dalam perang salib dan patung-patungnya bertebaran di Rumania. Bagi kaum muslim, Dracula adalah simbol kekejaman musuh kemanusiaan, penusuk manusia, dan penghisap darah. Namun saat ini konsep Dracula, vampir, dibuat dan dibungkus dengan bagus hingga memikat umat muslim dan melupakan wajah aslinya. Sahabat yang beriman, itulah asli sosok yang dinamakan Dracula. Semoga jadi tambahan ilmu buat kita semua. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, tidur adalah waktunya istirahat di mana kita tahu bahwa otak dan tubuh kita semuanya mengambil waktu rehat setelah bekerja seharian. Namun, tidur juga kerap dianggap sebagai kematian kecil yang terjadi pada manusia karena dalam saat kita tidur, kita berada dalam keadaan tidak sadar. Diketahui juga bahwa ruh kita akan meninggalkan tubuh kita yang tengah terbaring di atas tempat tidur. Yang membuat penasaran dan membuat orang bertanya-tanya adalah jika memang benar ruh kita pergi saat kita tidur nyenyak, kemana ia akan pergi? Dalam pandangan ilmiah, penelitian ini belum pernah dilakukan. Jikalau dilakukan pasti tidak akan masuk logika karena ruh tersebut merupakan jiwa yang berada di dalam masing-masing manusia yang masih hidup. Ruh sendiri tidak berbentuk dan manusia sendiri pun tak bisa melihatnya. Kemudian dalam pandangan Islam, telah dijelaskan dalam surah Az-Zumar ayat 42 Allah berfirman, Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kamu yang berfikir. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Allah memegang jiwa-jiwa manusia ketika sedang tidur. Dalam ayat lain, yakni surah Al-An'am ayat 60-61 disebutkan, dan dialah yang menidurkan kamu di malam hari, dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari. Kemudian dia membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umurmu yang telah ditentukan. Kemudian kepada Allah lah kamu kembali. Lalu dia memberitahukan kepadamu apa yang dahulu kamu kerjakan, dan dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua hambanya, dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami, dan malaikat-malaikat kami itu tidak melalaikan kewajibannya. Di dalam dua ayat tersebut, Allah menyebutkan kata wafat dua kali, yakni pada kata yatawafakum yang diartikan sebagai kata menidurkan pada ayat tersebut, juga pada kata tawafatu yang berarti diwafatkan. Hal ini adalah tentang dua macam wafat, yakni wafat sementara dan wafat selamanya. Hal ini dijelaskan dalam ayat Az-Zumar ayat 42. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia ketetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Karena itulah ketika kita tidur, menurut sunnah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tempat tidurnya kemudian kembali lagi, hendaklah ia mengibas-ibas kainnya 3 kali sebelum tidur pada waktu tidurnya. Sesungguhnya ia tidak mengetahui apa yang terjadi saat ia meninggalkannya. Dan apabila berbaring, hendaklah ia membaca, dengan menyebut namamu ya Allah, Robku, aku meletakkan lambungku tidurku.
dan denganmu pula aku mengangkatnya atau bangun. Apabila engkau menahan diriku atau mati, sayangilah aku. Namun bila engkau melepaskannya atau hidup, peliharalah ia sebagaimana engkau telah pelihara dengannya hamba-hambamu yang soleh. Sahabat yang beriman, itulah ruh kita dalam keadaan tidur. Jadi apabila kita hendak tidur, berwudulah dan bacalah doa agar terhindar dari segala macam panca bahaya dan penyakit. Amin. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.